bejo, nggak ada Mbak Bejo, nggak bejo. Ya, bukan begitu teman-teman. Jadi kali ini saya Mbak Bejo akan bahas masalah pohon bambu. Biasanya kalau di kampung-kampung atau dusun-dusun yang kecil itu, bila malam telah tiba, di pojok-pojok kampung yang ada jalan kecil menyusuri pematang sawah itu mulai sepi. Apalagi kadang-kadang kalau di kampung itu lampunya itu nggak begitu terang, jadi suasananya mistis itu masih terasa banget. Jadi teman-teman kalau sekarang ini tinggalnya di kota, ini nggak ada pengalaman seperti ini. Tapi untuk kita-kita yang tinggalnya di kampung tetap biasa mengalami hal seperti ini. Sepi, apalagi kadang-kadang hujan rintik-rintik, wah pokoknya suasananya serem. Oke teman-teman, tapi sebelumnya Mbak Bejo buka dulu dengan satu pantun. Berlayar ke Tanjung Pinang, singgah sebentar membeli kelapa. Daripada kita sering-sering terkenang, lebih baik kita bercerita. Kembali ke masalah pohon bambu. Teman-teman sudah paham pohon bambu. Macam-macamnya ada pohon petung, ini pohon bambu yang bisa besar dan harganya paling mahal. Ada bambu wulung, bambu yang seperti apa ya itu, pokoknya berwarna agak biru-biru hitam gitu, itu bambu wulung. Atau bambu belo kalau kita bilang. Ada bambu kuning, ada bambu pring gendani yang dulu riwayatnya katanya dari negaranya Gatot Kaca, dan bambu-bambu yang lain. Oke teman-teman, kenapa Mbah Bejo bercerita tentang bambu ini? Karena bambu ini kalau di kampung-kampung, kalau kita malam-malam sering jalan sendiri atau berdua, yang misalnya mau pergi mengambil sesuatu di seberang kampung yang melewati hutan bambu. Nah kadang-kadang si bambu ini usil, ya, mengusili kalau orang yang lewat. Tapi tentu saja bukan bambu, pohon bambu yang asli. Ini sejenis hantu yang biasanya ini sudah terkenal dimanapun, ini namanya hantu bambu. Jadi usilnya dia, kalau ada seorang yang lewat daerah di pinggiran pohon itu, pohon bambu itu, kadang-kadang dari jauh sebelum sampai di tempat si bambu ini kemudian dia roboh, begitu menghalangi jalan. Itu tidak satu batang, kadang-kadang satu rumpun itu seperti roboh menutupi jalan, sehingga kita atau teman-teman yang mau lewat tuh nggak bisa lewat. Tapi apa yang terjadi sebelumnya sebenarnya dengan kejadian ini kita sudah takut dulu, kadang-kadang sampai kita terduduk, nggak bisa kemana-mana, mau ngomong juga nggak bisa, mau lari juga nggak bisa. Nah ini bahayanya sampai kapan kita bisa pergi dari tempat itu bawa alam. Nah begitu teman-teman, ini namanya hantu pohon bambu. Mungkin dari teman-teman yang melihat Mbak Bejo saat ini pernah mengalami hal seperti itu. Jadi bagaimana perasaan teman-teman kalau misalnya teman-teman berjalan yang belum pernah ketemu dengan peristiwa seperti ini, mengalami peristiwa ini. Nah bagaimana teman-teman? Oke teman-teman, satu tip dari Mbak Bejo. Nah, ini kalau bukan teman, ini nggak saya bocorin, nggak Mbak Bejo bocorin ilmu ini. Bagaimana untuk mengatasi gangguan dari pohon bambu yang jahil ini? Nah itu, yang pertama teman-teman kalau mengalami hal yang seperti itu, yang jelas mental teman-teman harus kuat. Ini sudah berapa kali channel di belakang Mbak Bejo yang saya kasih tips seperti itu. Pokok utamanya mental kita harus kuat. Nah, dengan adanya seperti itu, makanya pikiran kita menjadi terang. Wah bagaimana ini mengatasi hal seperti ini kalau ada gangguan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah teman-teman ini mentalnya sudah bagus, deketin aja si pohon bambu ini.
Nah, deketin aja si pohon bambu ini sambil bilang, kalau kamu nggak menyingkir dari sini, dari jalan ini, kamu saya ikat, daunmu saya ikat kalau kamu nggak nyingkir dari jalan yang aku akan lewat. Nah, berani nggak teman-teman? Tentu mengerikan sekali. Ini bukan bohong teman-teman, bukan bohong. Mbah Bejo berusaha tidak membohongi teman-teman, karena ini adalah sesuatu yang kadang-kadang yang tidak terduga kita menemuinya apabila kita jalan-jalan malam habis maghrib di kampung-kampung. Jadi kalau orang-orang kampung, dusun yang jauh dari perkotaan ini sudah paham. Tapi untuk teman-teman yang kota misalnya punya saudara yang di kampung, kemudian akan mengalami seperti itu, nah Mbah Bejo sudah kasih tahu. Saya ulangi, Mbah Bejo. Jadi kalau mengalami bambu tiba-tiba roboh, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba roboh menghalangi jalan teman-teman, maka teman-teman tadi harus bilang, "Hai bambu, kalau kamu nggak menyingkir dari sini, nanti daunmu, batangmu saya ikat." Sambil teman-teman ke depan, teman-teman kemudian dipegang itulah sebagian ranting itu ditali dengan sebagian yang lain atau ditalikan dengan apapun. Maka apabila masih ngeyel si bambu ini, yaitu langsung diikat aja. Ini saya ikat kalau kamu nggak ini. Nah, makanya nanti apabila teman-teman mentalnya kuat menghadapi hal seperti itu, maka nanti si bambu ini, hantu bambu ini akan menangis minta tolong supaya ikatannya dilepaskan. Oke teman-teman, segitu dulu omongan Mbah Bejo intermezzo, semoga menjadi hiburan teman-teman ya, sedikit sharing yang bisa menambah pengetahuan tentang dunia mistik kita di Indonesia. Oke, saya tutup dengan satu pantun, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Oke teman-teman, selamat malam, sukses keluarga, banyak uang, merdeka.